teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, masihkah semangat kalian? Walaupun hujan, badai, angin, kita tetap di sini membela yang benar dan melawan yang batil. Di sini saya akan membacakan puisi. Teman-teman, akhir-akhir ini terjadi krisis nilai-nilai etika dalam berdemokrasi yang diakibatkan oleh kewenangan dan tindakan yang tidak adilan dilakukan oleh para rejim tersebut. Nilai kebangsaan yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan bapaknya, nilai dan moral hilang entah kemana. Kebijakan yang dibuat memberikan ruang kepada sang sulung untuk menari-nari di demokrasi. Mengendalikan pamannya untuk mendapatkan penghargaan tanpa menghilangkan nilai kebangsaan. Demokrasi yang tadinya rapi kini dicabik-cabik sama oligarki demi kepentingan pribadi. Kebijakan dan putusan daripada petinggi konstitusi kini melahirkan huru-hara di negeri ini. Nilai etik dan moral bangsa yang tadinya menjadi asas kini hanya menjadi cerita belaka. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Tuhan sama amanah! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kita flashback kembali di tahun 98, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat di belakang baju saya bahwa di belakang ini adalah tokoh-tokoh yang menghilang, teman-teman. Entah kemana. Ingat, mereka tidak pernah mati. Ingat, mereka tidak pernah mati. Akan saja mereka menghilang entah kemana, teman-teman. Makanya hari ini kita berpakaian hitam semua pada hari ini untuk mengingat masa-masa era 98, teman-teman. Salah satu tokoh Soloraya, Bidi Tukul, entah kemana menghilang. Apakah dia menghilang? Apakah dia meninggal? Apakah dia meninggal? Saya tahu. Siapa yang memprovokasi itu mereka menghilang, teman-teman? Siapa? Saya mau tanya. Siapa? Kenapa mereka bisa menghilang? Padahal mereka menyuarakan hak-hak rakyat seperti kita pada sore hari ini, teman-teman. Mereka dianiaya, dihilangkan entah kemana. Para keluarga menangis histeris. Bagian keluarga dari mereka menghilang, teman-teman. Apakah perih kita sebagai mahasiswa sekarang? Perih atau tidak, teman-teman? Perih atau tidak, teman-teman? Makanya dari itu, teman-teman, bahwasannya kita pada sore hari ini masih tetap berada di sini, masih hujan-hujanan, tapi kita masih semangat, teman-teman, bahwa hari ini perjuangan kita pada hari ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Tidak ada apa-apanya kalau kita mau bandingkan dengan aktivis-aktivis 98, teman-teman. Betul atau tidak, teman-teman? Betul! Betul atau tidak, teman-teman? Betul! Mereka dulu dibully entah kemana. Siapa yang nulis mereka, teman-teman? Siapa yang nulis mereka? Apakah tidak ada yang tahu siapa yang nulis mereka? Gemai! Siapa?
Gemai nyulik. Apalagi yang kita mau banggakan di negara ini? Konstitusi sudah dianiaya, sudah diperkosa Pancasila kita teman-teman. Landasan negara ini sudah diperkosa. Kita mau apa? Siapa yang mau kita percayakan sekarang? Hah? Siapa yang mau kita percayakan? Pihak polisi masih aja kasih mati? Polisi yang tidak namanya mengawal masyarakat ambil makmur tentang apa? Malah mau nyulik kita. Kita melihat negara ini sudah hancur. Negara ini sudah sangat hancur, ya, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam pun menangis, kita menangis di sini. Bapak polisi, kami hanya mahasiswa, Pak. Kami hanya mahasiswa. Kenapa kalian takut? Memang seharusnya kalian takut. Kenapa kita tadi membakar ban? Kami hanya membakar ban, Pak. Tujuannya apa? Polusi. Pabrik-pabrik oligarki itu lebih menyebabkan polusi. Betul tidak, kan? Kita hanya membakar ban saja dimatikan. Lihatlah, kami datang ke sini hanya membawa akal sehat. Hanya membawa akal sehat, tidak membawa apa-apa. Sedangkan kalian, water cannon, senjata lengkap. Lihat perempuan-perempuan kita, Pak. Hutan-hutan di sini. Lihat ini anak-anak kalian semua, Pak. Anak-anak bangsa yang hanya ingin menegakkan keadilan. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak aparatur, berlakulah adil. Berlakulah adil, Pak. Kami juga rakyat Indonesia, kami bangsa Indonesia, kami berhak untuk menyuarakan keadilan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat yang beretika! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya mewakili masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan. Saya berbatasan langsung dengan Melaka, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Di sana, apa teman-teman? Apa kawan-kawan? Gunung-gunung dikeruki semua kawan-kawan. Untuk apa? Untuk bagi-bagi bangun di tanah kawan-kawan. Betul tidak, kawan? Betul! Masyarakat di sana tidak sejahtera, kawan-kawan. Saya sendiri yang merasakan di sana, kawan-kawan. Karena pemilu, dengan kampanye, kawan-kawan ya. Ada apa, kawan-kawan? Pasca kebangkitan nasional, kawan-kawan. Siapa yang lakukan itu, kawan-kawan? Gensetnya habis. Pasukan kehilangan arah, kawan-kawan. Sekarang, pada reformasi yang keluar lagi, kawan-kawan.
yang turun ke dai-dai kita, yang turun ke kepala-kepala kita, insya Allah akan menjadi saksi bahwa kita lah termasuk orang-orang yang berdiri untuk negeri ini. Sepakat kalian semua? Dan karena itu, biarkan idealisme kita tetap di negeri ini. Ikuti kalian semua. Betapa inginnya kami agar bangsa ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga. Tiga jiwa-jiwa kami gugur sebagai atau menjadi marga kekayaan kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka. Dan memang itu harga yang harus dibayar. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman, saya tanya, Indonesia sudah berumur berapa tahun? 78 tahun, hampir 79 tahun Republik Indonesia ini berdiri. Cek satu. Saya tanya kembali teman-teman, berapa tahun umur ini Republik kita? 78 tahun. Hampir 79 tahun Republik kita berdiri. Akan tetapi, kita masih dihadapkan pada satu persoalan yang sama. Betapa penguasa ingin melanggengkan kekuasaannya. Betul teman-teman? Dan sama-sama kita tahu, sejarah mencatat bahwa mereka penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya akan mati ke dalam rakyat barat. Rekan-rekan semua, negeri ini bukan milik orang per orang. Negeri ini bukan milik satu golongan barat. Apalagi negeri ini bukan milik satu keluarga dengan kroni-kroni oligarkinya barat. Oleh karena itu, ketika pemerintahan sudah tidak sejalan dengan tujuan negara, maka kita yakini bahwa waktulah yang akan menjawab semua. Sepakat? Dan kawan-kawan semua, terakhir saya ingin menegaskan teman-teman semua bahwa negeri ini akan tegak berdiri dengan pikiran yang lurus dan tindakan yang tulus. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan satu hal yang kita perjuangkan hari ini, hidup demokrasi Indonesia. Hidup demokrasi Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini ada yang mahasiswa perantauan. Boleh tepuk tangan. Terima kasih telah hadir di Surakarta. Saya akan sedikit bercerita sedikit teman-teman. Saya putra daerah asli Surakarta menyaksikan langsung awal Januari 2020 Gibran datang untuk meminta dukungan yang dimana-mana kita saksikan saat itu dia tidak dicalonkan. Dia meminta
kasih Mas Gibran. Ya, karena saya memilih Mas Gibran saat itu, maka saya berhak untuk mengkritik. Dan ketika salah, wajib diingatkan. Dan saya ini mulanya kebangetan ya Mas. Sini. Rating paling kota, apa admin Twitter? Twitteran siap salah, kasih tahu lokasinya. Siap salah kan boleh. Siap berapa ya Mas? Twitteran. Saya mau ngomong, akun alter cewek lo Mas. Lo iso. Nyesel Mas aku milih gue. Nyesel Mas aku milih bapakmu. Nyesel. Militer, bukan dari kalangan militer yang mengatasnamakan naik menjadi presiden mengatasnamakan rakyat Indonesia. Tapi apa nyatanya kita berteriak nggak boleh berteriak B, nggak boleh oporale. Dia tapi ngaku. Ini jane republik apa kerajaan? Nek memang kerajaan, aku tak nyalake Mas, nyalake guru PPKN ku. Karena aku dari SD diajari Mas bahwa negara Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara demokrasi. Malah ngatek ngungkang kok tirani. Astai. Maaf ya teman-teman, saya berkata kasar karena saya ini emang emosi, marah, kecewa. 2 tahun menjabat jadi wali kota, 2 tahun saya ngopo. Mending kowe ngatur rebo wae Mas. Boleh. Nah ini hasilnya kena ini nyotone. Di saiki. Salah pilih kah? Mas kok aku salah pilih gelo aku. Salah pilih. Maka dari ini saya mewakili putra-putri Surakarta, putra-putri seluruh memanggil Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Solo, selaku calon wakil presiden dan sang putra mahkota presiden Indonesia untuk hadir untuk menemui mahasiswa. Barisan, getarkan suara perlawanan. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup orang-orang yang ditindas! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Saya ingin menyampaikan, kawan-kawan, sadarlah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi yang kita pijak hari ini, kawan-kawan, akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini kita menyuarakan kebenaran bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sampai kapan sih Pak Jokowi itu hidup? Sampai kapan Mas Gibran hidup? Saya ingin menyampaikan bahwa inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dipertanggungjawabkan Mas Gibran. Pak Jokowi mau jawab apa di hadapan Allah? Hari ini kawan-kawan, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pak Jokowi telah merampas hak rakyat. Demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Tetapi Pak Jokowi hari ini melakukan hal yang tidak benar yang harus dilakukannya. MK yang harusnya menjadi penjaga tegaknya hukum di Indonesia, tapi hari ini untuk menyokong kekuasaannya. Maka hari ini kita nyatakan lawan. Takbir. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sambut salam saya. Selamat cinta, selamat cinta kita bergabung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Asa-rasanya kita di sini semua tahu bahwasanya demokrasi telah diinjak-injak teman-teman semuanya. Demokrasi telah dihianati teman-teman semuanya. Oleh siapa? Oleh pemegang kekuasaan kita tertinggi. Oleh rakyat-rakyatnya yang dikuasai mereka. Gimana teman-teman? Apakah kalian terima digituin? Ya. Apakah kalian terima? Ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita berdiri tegak di sini. Kita berdiri di sini untuk apa? Untuk menuntut keadilan demokrasi teman-teman semuanya. Dan untuk membakarnya, kita akan menyanyikan suatu lagu memastikan langkah kita. Kalian tahu lagu Buruh Tani? Teman-teman semuanya. Oke ya. Bagiku satu langkah pasti. Buruh Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagah gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kebebasan di bawah kuasa tirani Jokowi. Untuk seringkali jalan ini berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, saya kira presiden beserta pejabat-pejabat negara yang tidak punya etika dan tidak punya moral. Tapi hari ini, karena konteks kita hari ini adalah gerakan moral, kita juga menghargai masyarakat pengguna gas kita, serta kayaknya balai kota juga ada event yang digunakan untuk salah satu, entah untuk kepentingan apa, tapi kita kesulitan aja itu event rakyat, bukan event kampanye. Kembali lagi, karena cuma mahasiswa hari ini yang berani menyatakan sikap untuk penolakan terhadap amoralnya, moral hazardnya presiden kita. Hari ini kita sepakat nggak kita untuk menyatakan sikap bareng-bareng? Sepakat? Saya minta tolong nanti kawan-kawan, setelah ini kita bubar, sepakat nggak kalau besok kita datang aksi lagi? Sepakat! Kita cukupkan di sini, karena kembali lagi, cukup presiden dan pejabat negara yang tidak punya moral, yang tidak punya hati nurani, dan tidak punya etika. Jangan sampai kita mau menjadi bagian dari mereka. Dengan itu, saya rasa kita cukupkan ya aksi hari ini ya. Kita lanjutkan besok lagi ya. Ya. Dengan begitu kita akan lanjutkan penjelasan bersama-sama. Saya minta tolong nanti teman-teman bergeser di atas itu, di atas menghadap ke timur. Nanti teman-teman yang akan mendampingi untuk pernyataan sikap bisa berada di posisi bawah. Saya minta tolong mobilnya untuk geser ke depan sekitar bapak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Langsung pernyataan sikap nih? Iya, di sana. Oh, udah ke sini. Iya. Berarti besok kemungkinan ada lagi? Iya. Biasanya ayo ambil posisi Mas di sana. Di tengah. Sampahnya.
Sampah. Oke teman-teman semuanya bisa merapat ke belakang dan naik dulu di sini. Untuk teman-teman semuanya saya Masa juga mau meminta rekod? dengan rasa hormat Iya, juga. iya. Dan terus di dekat sini aja, jangan terlalu agak jauh. Nanti itu. Audionya mas? Untuk teman-teman. Bagian flip on. Silakan nantinya tuntutan kita bisa dibuka semua supaya nanti jelas agenda kita pada hari ini itu apa. Saya minta dengan hormat tuntutan kita dibuka, tuntutan kita dipegang supaya bisa kelihatan bahwa aksi kita pada sore hari ini bukan Alex. Kau kesini dulu. Untuk yang di belakang, untuk yang di sana boleh merapat ke sini. Biar lancar. Boleh merapat lagi. Untuk tuntutan kita. Oke, stop. Kawan-kawan, telah disampaikan para orator-orator dari mahasiswa. Yang perlu diketahui adalah beginilah demo mahasiswa. Kalau demo mahasiswanya itu mahasiswa sungguhan, setiap yang hadir bisa menjadi singa-singa podium. Betul nggak kawan-kawan? Maka dengan tegas, sore hari ini kami semua menegaskan bahwa mahasiswa di seluruh wilayah Solo Raya tidak terkontakkan terhadap salah satu paslon. Mahasiswa tetap independen. Betul kawan-kawan? Saya akan membacakan pernyataan sikap Aliansi Saudara Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya. Kembalikan demokrasi untuk rakyat. Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya. Akhir-akhir ini terjadi krisis nilai-nilai etika dalam demokrasi yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa negara, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tindakan-tindakan tersebut telah menggerus nilai-nilai demokrasi dan nihil akan etika berdemokrasi. Nilai-nilai tersebut yang seharusnya dijunjung tinggi, namun kenyataannya telah dikangkangi oleh penguasa yang berani mengkhianati konstitusi. Sikap moral hazard dari penguasa negara telah membuktikan bahwa cara pemerintah hari ini dalam mengelola negara telah mengesampingkan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat. Pemimpin negara, pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi suri tauladan dalam bernegara dan berbangsa telah menunjukkan degradasi etika dan moral. Degradasi tersebut sudah tidak lagi bisa dipercaya. Degradasi etika secara gambling ditunjukkan mulai dari ketua MK yang telah berani menerobos independensi lembaga peradilan konstitusi tertinggi. Bahwa hal ini diperparah dengan ketua KPU yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU dan ketua MK telah memberi contoh buruk bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan, hingga banyak pejabat pemerintah dengan bangganya mendukung mengkampanyekan salah satu paslon, bahkan bantuan sosial yang syarat akan kepentingan untuk menaikkan elektabilitas salah satu paslon, dalam hal ini putra mahkotanya. Kampus yang selama ini sudah lama berdiam
Jokowi telah menunjukkan sikap perlawanan terhadap kekuasaan atas ulahnya yang merusak demokrasi. Sebagai bentuk peringatan kondisi yang berbahaya dalam sistem demokrasi ini, maka tindakan banyak kampus di Indonesia hari ini adalah berusaha mengembalikan lagi etika yang telah dihapus oleh kekuasaan rezim Jokowi. Kini, Jokowi telah berhadapan dengan sejarah perubahan yang ingin menghukum keculasannya. Di samping itu, kampus semakin menutup kemungkinan untuk pemuda dapat mengenyam pendidikan tinggi yang terjangkau. Maka dari itu tidak ada alasan bagi mahasiswa akan diberi sanksi oleh kampusnya dan tidak ada alasan diri untuk mendobrak kebuntuan demokrasi yang telah dikhianati oleh pemimpin negara. Sudah saatnya peran kelompok intelektual memberi kuliah pada kekuasaan yang telah melacurkan demokrasi. Maka dari itu, kami Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya menyatakan sikap. 1. Mendesak dan menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta menjamin kebebasan berdemokrasi. Tadi sudah dicontohkan ada usaha-usaha untuk meredam aksi kami. Poin kedua, kecewa dan prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mendesak rezim Jokowi beserta semua pejabat pemerintahan untuk mengakhiri penyelewengan kekuasaan demi kepentingan politik praktis. 4. Mengecam segala bentuk praktik-praktik diberlakukannya sistem politik dinasti yang didasarkan atas nama keberlangsungan sebuah negara. Kepentingan keluarga di atas namakan kepentingan keluarga di atas namakan kepentingan negara. 5. Menyerukan kepada seluruh pasangan capres-cawapres untuk berkomitmen dengan perjuangan pendidikan dan perjuangan demokrasi, menghentikan segala bentuk kebijakan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Sekian, Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya. Hidup mati!